tidur sama anak kecil gitu, tidur dalam arti kata hubungan badan lah. Sama anak kecil. Karena without you Ya, aku bukan siapa-siapa sekarang nih. ya bukan. Dengan kalau Dedi mama ngasih advice aku bukan siapa-siapa sekarang. Ya. Maksudnya I'm an mereka, independent man. tapi mereka Aku belum. gimana nggak belum? 25 tahun itu belum bisa bertanggung jawab penuh. Papa 25 tahun sudah bisa. Halo guys, welcome back to Axel's Podcast. Dan kali ini gue sama bokap gue. How are you, Dad? Good. FYI, ini momen yang very langka ya, karena gue belum pernah sharing face to face gini mengenai hidup, our private life di podcast atau any show. Kita very private family. So how are you, Dad? Good. Hah? Baik, thank Good. you Matthew. Makin gede aja badannya, Dad. Jadi Lebih gede daripada Matthew sekarang badannya. Hah? Lebih gede daripada Matthew sekarang badannya. Matthew mesti latihan lebih giat lagi. Gue awal nge-gym tuh semua inspirasi dari bokap gue sih. Bokap gue dulu badannya keren banget. Olahraga kan penting. Ya, tapi gimana, Dad? What's your tips? Tips Daddy apa sih bisa awet muda, di umur 50 berapa sekarang sih? 52 ya? 52 kan, Dad? Iya, 52. Kan seperti yang Matthew lihat dari kecil kan. Deketan. Seperti yang Matthew lihat dari kecil, pola hidup sehat, makan yang teratur, tidur yang teratur, sama olahraga itu 3 yang tidak bisa terpisahkan, terutama olahraga dan pola hidup. Karena kan bisa menjadi seperti ini gara-gara polanya. Kalau polanya teratur dan baik, ya hasilnya pasti baik. I mean, dari you sampai saat ini masih ngejalanin 3 itu? Pasti dong, kan Matthew lihat tiap hari. Iya ngelihat sih, tapi kan Matthew pagi udah berangkat kerja, Dedi juga pagi udah berangkat kerja, dan kita misah seharian. Hasilnya masih baik seperti ini. Oke. Kan hasil yang baik dari pola yang teratur. Ini buat orang-orang di sana pada tahu ya, perjalanan karir Dedi itu gimana sih sebenarnya? Mulai dari nol nih. Udah sering ditanya, tapi ya mumpung anak yang tanya ya jawab lagi deh. Jawablah. Ya tahun 90 ke Jakarta, 92 2 tahun menjadi bintang iklan, sampai satu hari ditawarin untuk main sinetron. Di mana bisa? Di Multivision bersama Pak Ram waktu itu. Yang nawarin itu siapa? Sutradara namanya Yopi Purnama almarhum, ditawarin. Lokasinya di mana dulu ketika ditawarin? Karena kan Dad kan random dia people. Ngeliat foto Dedi, lalu sempat ketemu di mall, dipanggil ketemu di mall, ditawarin opportunity. Ya akhirnya ketemu Pak Ram, ngobrol. Akhirnya Pak Ram tanya, siap menjadi orang terkenal, siap masuk dunia sinetron ya, karena saya mengajarkan Matthew juga bahwa opportunity itu harus dihargai, kesempatan itu harus dihargai. Kesempatan itu harus dihargai, harus dilakukan dengan benar, dan semua pekerjaan itu serius. Ya, inilah hasilnya jadi bintang sampai sekarang. Sampai sekarang jadi bintang. Yeah, of course. Sebenarnya waktu dia terjun ke dunia acting ini, itu kan di saat itu kan it's not as easy as it is now kan, dulu kan. Yeah. Pada zaman itu kan. Kalau zaman sekarang mie instan, semua orang bisa jadi aktor. Kenapa gitu? Ya karena entry ke industrinya mudah sekali. TV-nya banyak, digitalnya sudah bebas, semua orang bisa membuat konten apa aja. Kalau dulu kan enggak, TV-nya cuma RCTI, SCTV, Indosiar, TPI. Jadi ya untuk masuk ke industrinya sangat kompetitif dan tough. Oke. Di perjalanan karir Papa nih ya, as an actor atau as who you are now, perjalanan pahitnya tuh di titik mana, or apa yang terjadi? Dalam setiap yang namanya perjalanan karir, atau gini lah, masa pahit di perjalanan karir Papa tuh apa gimana? Kita nggak bisa ngelihat, kita nggak istilah pahit, manis dan segala macam itu akan ada dalam setiap
tahapan yang namanya pekerjaan. Eh, Pahit ya waktu misalnya kita bilang kita lagi tidak ada produksi atau lagi tidak produktif, kita mengklaim itu sebagai pahit. Padahal ya mungkin itu lagi perubahan tren aja. Atau lagi misalnya dari produktif selama 15 tahun atau 17 tahun, tiba-tiba tren berubah, loh kok eh, kita nggak seperti kemarin. Kita ngerasa selalu itu pahit, padahal itu bukan pahit. Itu adalah harusnya proses di mana kita bisa beradaptasi dan mengadjust. Oke, berarti tren seperti apa gitu. Tapi kalau ditanya pahitnya ya jangan melihat suatu ketidakenakan atau kegagalan itu dari segi pahitnya ya. Kita harus melihat itu adalah proses pembelajaran. Kan untuk selama jadi aktor, you already udah mencapai di titik paling atas ya, Dat ya? Belum, Belum. belum. Sebagai aktor masih banyak yang inilah pekerjaan yang namanya seni itu nggak ada atasnya. maksudnya sekarang kan di Secara dulu kan Dedi sinetron Tersanjung ya, dan lain-lain itu Dedi tuh basically lo raja, ya, Dedi tuh raja sinetron basically ya, kan. itu You've already kan reached yang, your ya istilah yang orang top. pakai, Matt. Mau itu raja, ratu, apa itu kan istilah gara-gara memang zaman dulu puncaknya adalah seperti itu. Tapi dunia seni yang namanya seni atau dunia dunia kreatif itu tidak ada atapnya. Atapnya ya unlock prestasi itu dunia kreativitas itu satu-satunya pekerjaan atau karir yang tidak ada pensiunnya adalah industri kreatif. Oke. Dari segala macam judul film, sinetron, peran yang paling papa tuh yang kayak bagusnya tuh di mana? Kalau kita sebagai penerima pekerjaan, kita pertama harus menganggap semua judul itu bagus. Tapi yang sangat interesting, yang kata masyarakat sangat menyentuh mereka itu, yang jelas pasti ada Hati Seluas Samudra. Berapa episode tuh? Itu lupa ya, tapi cukup banyak lah itu. Lalu Janjiku, Istri Pilihan, Di Antara Dua Pilihan, Bella Vista. Kalau yang mungkin orang-orang suka bilang nggak selesai-selesai, Tersanjung. Yang paling berkesan tuh yang mana, Dat? Istri Pilihan bagus. No, yang paling berkesan. Ya, Istri Pilihan sinetron yang ratingnya mungkin paling tinggi dalam sejarah. Oh ya? Ya. Mungkin bisa dikonfirm ke RCTI bahwa sinetron itu waktu itu tinggi sekali ratingnya. Gimana, Dat? Sekarang ngelihat perbedaan sinetron dulu sama sekarang, pendapatnya dia apa nih? Karena kan dulu kan kalau dulu kan weekly kan. Sekarang kan kalau sinetron dulu itu dikerjakan dengan suatu proses produksi yang layak dan benar. Kalau sinetron sekarang tuh namanya ayam potong. Kenapa gitu ayam potong? Ya, cepat digedein, dipotong, dijual. Jadi ada tahapan proses yang disunat. Yang disunat, pokoknya cepat bikin, cepat jadi. Dewanya adalah rating. Ya, kualitas nomor berapa, selama ratingnya bagus ya akhirnya terjadi kompromi di berbagai macam di berbagai macam aspek. Sementara kalau dulu tidak, sinetron dulu itu 3 bulan sebelumnya skenarionya sudah rapi. Udah rapi semuanya, treatmentnya udah kayak film gitu. Kurang lebih. Kalau sekarang tidak. Sekarang lebih banyak ilmu probabilitas dan faktor luck. Oke, sekarang tadi kita ngomongin sisi produksinya ya, sisi produksi sinetron dan lain-lain. Sinetron sih basically, tapi aku mau nanya nih, Dat nih. Dedi kan aktor nih. Gimana tanggapan Dedi perbedaan aktor dan aktris dulu dan sekarang tuh gimana perbedaannya? Ya, aktor sekarang jauh lebih beruntung. Kenapa jauh lebih beruntung? Ada stripping, tiap hari dapat duit. Effortnya kalau dulu ceritanya dalam satu skenario, kalau memang ceritanya harus keluar kota ya kita berangkat keluar kota. Kalau sekarang kan enggak. Selama ada tembok, selama ada tempat, ceritanya bisa dikompromi, ratingnya tinggi ya. Tapi secara ekonomik bintang sekarang jauh lebih beruntung karena TV-nya banyak, kesempatannya banyak, pemunculan untuk bisa sukses itu ya banyak sekali. Dari stripping itu dari jam 1 siang sampai jam 11 malam. Itu dulu?
sekarang. Oh sekarang? Kalau dulu kan cuma malam. Sorry? Kalau dulu kan cuma malam. Artinya secara ekonomik anak sekarang jauh lebih beruntung. Tapi lebih sehat mana dulu mas sekarang syutingnya? Oh, kalau sehat ya pasti zaman dulu lah. Kalau Zaman zaman dulu. dulu kan 1 episode 5 hari. Kalau sekarang 1 hari 2 episode. Oke. Nah sekarang kita ngomongin acting ya. Aku you're my mentor, obviously you're my mentor in acting, you're my daddy kan. Gue belum pernah sih guys ya nonton sinetron bokap gue yang dulu itu tersanjung seri pilihan atau apa yang disebutin, gue belum pernah tahu apapun itu. Judulnya pun gue baru tahu sekarang nih beberapa itu. Tapi kualitas acting aktor dulu sama sekarang itu ada perbedaan atau enggak? Gimana pendapatnya itu? Gini, kalau anak-anak sekarang tuh cukup bertalenta sebenarnya. Tidak semua aktor sekarang yang dilahirkan oleh industri instan ini juga jelek. Banyak yang bagus juga gitu. Cuman kan aktor mereka menjalankan skrip dia menjalankan acting berdasarkan skrip gitu loh. Kalau misalnya zaman dulu ya mungkin kualitas actingnya lebih fokus, lebih lebih sesuai dengan skenario. Jadi mungkin ditontonnya jauh lebih enak. Tapi kalau kita lihat kan sinetron sekarang ratingnya tinggi-tinggi juga. Banyak fansnya, banyak penggemarnya. Jadi ya mungkin saya bilang beda zaman, beda selera. Mungkin selera sekarang yang begini yang laku. Gue sih jujur aja guys, gue belum pernah nonton sinetron bokap gue dari masih kecil kan waktu itu kan. Gue belum pernah cari tahu juga bokap gue acting itu seperti apa, karena gue udah tiap hari lihat bokap gue di rumah tuh seperti ini orangnya. Tapi itu pernah lihat bahwa aku lagi di London waktu itu kan, papa lagi syuting di Belanda, ya kan nggak salah ya. Papa pernah diusir dari lokasi. Oh iya. Pernah diusir dari lokasi. Ya pernah, karena waktu itu kita ngumpul di suatu tempat di kafe. Dedi waktu itu pakai prostetik. Prostetik itu seperti muka orang yang rusak lah. Mungkin orang pemilik kafenya ngerasa bahwa ini ngapain nih orang gembel ada di sini gitu loh. Sehingga dia nggak tahu bahwa bapak-bapak ini nggak tahu bahwa kita ini sudah makan, sudah minum di sana. Ya marah-marah, ngomel-ngomel, akhirnya ya kita disuruh keluar, akhirnya orang manajer produksinya yang meng-clearkan gitu loh. Cuman ya akhirnya kita memutuskan ya udahlah untuk kesana lagi, karena ya dia nganggap ngapain lu tidur-tiduran atau kok lu seperti nggak memesan apa-apa gitu loh. Oke. Like you said tadi ya, Dedi masih belum mencapai titik terpaling atas sebagai aktor ya. Tapi dalam misalnya Dedi dapat peran film gitu, Dad tuh suka milih gak biasanya peran seperti apa yang dia diterima? Apa berdasarkan sinopsis atau berdasarkan cerita atau gimana? Gimana? Maunya kalau kita memilih cerita atau peran itu berdasarkan suatu keseluruhan struktur cerita yang baik gitu, termasuk perannya. Cuman pilihan itu kan adanya antara produser dan aktor itu kan mesti berkompromi gitu. Kadang kita melihat ceritanya oke, tapi kita pengen peran yang kita inginkan tapi kita belum dapat. Tapi in overall secara keseluruhan kalau ceritanya baik ya dipilih. Tapi fokusnya kemana sekarang nih? Ke acting, ke producing? Dua-duanya. Dua-duanya? Ya, 40% masih 30% masih acting. Sisanya producing? Producing atau creative producing. Oke. Ada nggak peran yang papa pernah kayak dapat, tapi itu bertolak belakang banget sama sifat asli papa sebagai aktor? Oh iya, kan waktu itu ada suatu series yang dimana jadi pengusaha, pengusaha abis itu tidur sama anak kecil gitu, tidur dalam arti kata hubungan badan lah. Sama anak kecil? Bukan sama anak kecil, tapi maksudnya prostitusi yang masih muda ada nah cerita-cerita begitu yang sebenarnya kurang menarik, tapi pada saat kita sudah komit dalam satu alur cerita, karena kan cerita keseluruhan gitu loh. Cerita secara keseluruhan, kita nggak bisa memenggal kan, oh nih scene ini oke. Ini baru-baru ini? Ya baru-baru berapa tahun ke belakang. Cuman maksudnya tipe-tipe peran seperti itu yang kurang menarik, tapi kita harus profesional dan dijalankan. As an actor ya, ini aku mau belajar juga nih, karena kita jarang-jarang sharing di rumah Dad.
gimana caranya untuk mendalami karakter sebagai aktor? Eee, kan pertama tahap 1 kita harus memahami isi cerita secara keseluruhan. Skenario itu wajib dibaca dari halaman 1 sampai selesai untuk mengerti premisnya. Setelah itu kita harus berkonsultasi dengan sutradaranya, tahapan emosinya, lalu ada tahapan reading. Setelah ada tahapan reading, ada tahapan ngobrol lagi, berkonsultasi. Disitulah kita memahami antara buku, kertas yang skenario tersebut dengan nyawanya kan mesti disambung. Nah, itu rumus-rumus atau tahapan-tahapan yang harus dipahami dulu bahwa skenario itu ada nyawanya. Nyawa ini harus didiskusikan, harus dilatih sebab akibat atau terminologi peran tersebut seperti apa. Okay, it's very inspiring guys. Aku disekolahin producing sama papa, tapi aku dulu main sinetron di usia 13 tahun dulu ya. Disuruh bokap main sinetron, lu kenapa nggak coba aja, panggung udah ada, kenapa nggak digunain? And I listen to you, you know. As along the way perjalanan, gue main sinetron, aku main film. Menurut papa, Matthew dan Valerie itu udah jadi aktor and artis yang memenuhi ekspektasi Dedi nggak? Gini, seperti yang Dedi bilang tadi, aktor gini, kita ngomong real aja nih. Dedi kan di titik yang paling atas sekarang. Maksudnya as an actor, basically udah banyak yang Dedi accomplish nih. Aku sama Valerie, walaupun kita udah banyak judul, mungkin judul kita lebih banyak kali daripada Dedi. To be honest tuh ya, mungkin judul Matthew lebih banyak kali, tapi enggak. Kalau judul kalian lebih banyak, kalau episode Dedi lebih banyak. Oke, fine. Oke. Tapi gini, udah memenuhi ekspektasi belum? Ini ngomong jujur aja depan orang-orang ya. Ya, kalian sudah menuju baik karena mungkin sudah dari SMP. Ya. Sudah Matthew udah acting dari SMP, jadi ingat Valerie juga. Artinya jam terbang kalian dimulai dari SMP. Jadi jam terbangnya dimulai usia 22 tahun. Tentunya kalian berlatih lebih awal untuk menjadi yang lebih baik. Di umur kalian yang sekarang ya kalian sudah mencapai suatu pengalaman yang baik. Jadi kan baru mulai. Tapi ingat, acting itu sama dengan pemahaman acting atau ilmu acting itu sama dengan kita olahraga. Kalau kita rajin olahraga, badan kita akan sehat, tubuh kita akan berotot, otak juga. Kita rajin menggunakan otak kita langsung terserap begitu banyak ilmu. Acting juga seperti itu. Makin banyak kita acting, makin banyak kita berlatih. Semua itu is about practice. Jadi apakah bagus? Iya, sekarang. Apakah bisa lebih bagus? Akan bisa. Bisa lebih bagus lagi? Akan bisa sekali. Jadi kalau Matthew tanya apakah sekarang sudah cukup? Kalian sudah baik, jauh lebih baik daripada umur Dedi dulu yang mulai umur 22 tahun. Tapi kompetisi sekarang cukup lumayan banyak. Nah, berat nggak apa-apa. Banyak. Kompetisi harus. Karena kehidupan tanpa kompetisi tidak akan memotivasi. Kehidupan yang tidak ada tantangannya tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Jadi kalian harus sering menerima peran-peran yang unik, sering bekerja sama berinteraksi dengan dunianya, sehingga membuat kalian bisa mendapatkan peran-peran yang unik gitu. Berarti untuk simak lagi belum ya untuk mencapai ekspektasi Dedi? Karena kalau Dedi bilang belum ya? Kalau Dedi bilang sudah, kita ngomong belum apa nggak belum aja nih. Kalau Dedi bilang sudah, kalau misalnya berarti belum, itu akan kalau Dedi approve it to you. No, kalau Dedi bilang next 5-10 years. Bukan. Kalau misalnya udah, I'm still gonna prove it to you. Listen, aku pengen dengerin belum apa sudah. Ya. Itu pertanyaannya nggak bisa dijawab belum apa sudah. Karena kalau dibilang belum, sudah ada prestasi. Dibilang sudah, ya tidak ada atasnya. Okay. Jadi pertanyaannya nggak bisa belum apa sudah. Tapi kalian sudah baik, tapi kalian harus mengimprovisasi menjadi lebih baik. Oke, ya. Aku udah memerankan beberapa film ya. Gatot Kaca, Marut Merah Jambu, sinetron baru, selesai sinetron kemarin. Ini kita ngomongin jujur lagi ya. Karakter mana yang di judul apa atau di sinetron apa yang menurut Dedi aku tuh kurang totalitas actingnya dan you can do better. Ini adalah lesson buat aku juga nih. Biar aku ke depannya bermotivasi untuk menjadi lebih baik gitu. Rata-rata gini, kalau Matthew udah masuk suatu film nih, film layar lebar
Kalau sinetron yang jelas, oke. Kalau Matthew tanya acting Matthew di mana yang nggak bagus, acting Matthew di sinetron. Sinetron. Ya, tapi judulnya lupa waktu itu yang fighting nggak jelas gitulah. Tapi kalau di film kalian cukup baik karena pada saat kalian sudah lolos untuk di casting di film, artinya sudah memenuhi suatu standar. Tapi kalau sinetron enggak. Berarti sinetron yang fighting gak jelas itu. Ya, itu jelek. Kenapa? Karena memang ya tidak tergarap. Kaliannya tidak digarap dengan baik, produksinya tidak tergarap dengan baik. You know that ya, selain di dunia acting ya, di bisnis and everything, terutama yang pasti kita sering debat, tapi you're still my role model lah. You know, gimana sih Daddy itu bisa, karena kan aku kan udah getting older, getting wise, getting older, usia makin getting older, but not yet wise, not yet. Ya not yet ya. Okay. How do you handle me and Valerie gitu? What's the tips gitu untuk, karena suatu saat nanti aku bakal punya anak. And jadi berdasarkan pengalaman it's not easy to be yang to be anak kecil Jerry Thomas ataupun it's not easy to raise me and Valerie. Tipsnya tuh apa? Gini, karena we're at this point now. Tidak bisa dibilang bahwa susah atau gampang. Yang namanya kehidupan berkeluarga, ayah, anak, ibu, itu semuanya adalah suatu proses. Keluarga itu proses penyempurnaan setiap hari, setiap detik, setiap menit. Jadi apakah gimana caranya ya? Caranya ya terus berinteraksi, terus memberikan input, terus mengkoreksi, terus memberikan saran, terus mengawal, terus membimbing, terus membina. Itu kuncinya udah. Dari itu sebenarnya udah bangga gak sih sama Matthew sama Valerie? Pasti bangga dong. Orang tua mana yang gak bangga kepada tapi aku sering selalu dinasehatin di rumah. Nah itulah bedanya. Sering dikomplain ya, sering lo harus begini, lo harus begitu. Tapi memang dong, karena kalau kamu sama teman-teman kamu atau circle kamu selalu akan mendapat sugar coating doang. Mereka nggak akan bilang, Matt lu harus gini Matt, karena siapa lu bukan saudara gua, lu cuman teman gua. Tapi kalau orang tua kan mereka tahu do and don'ts-nya, right or wrong-nya, ya dikasih tahu dong. Oke, ada nggak sih hal yang papa pengen banget kayak Matt lu harusnya seperti ini gitu? Oh enggak, tapi aku nggak bisa nurutin gitu. Orang tidak boleh ditentukan harus seperti apa. Orang itu harus tekun, orang itu harus rajin, orang itu harus punya komitmen, orang itu harus punya self commitment terhadap dirinya, dan orang itu harus punya yang namanya value terhadap dirinya. Nah, 5 poin ini yang harus dicamkan setiap hari. Ya, disiplin, komitmen, value, self value ya. Self value itu adalah siapa circle kita, siapa teman kita. Nah itu kan bisa kita rasa. Jadi kita jangan yang di dunia ini yang tidak kita bisa beli cuma satu. Nah itu tahu nggak apa? Apa coba? Time. Waktu. Jadi kalau waktu berjalan setiap hari kita tidak mengimprove diri kita, berarti kita bukan manusia yang cukup cerdas untuk bisa sukses. Oke. Harapan apa Bu? Harapan Daddy buat Matthew dan Valerie itu apa? Gampang, self value dulu. Kalian harus bisa menghargai diri kalian, karena tidak banyak sekali orang ingin di posisi kalian ya, bisa masuk dunia showbiz, punya income, terkenal, punya nama belakang Thomas yang di inheritage, dan juga tidak gampang karena orang selalu berparameter, oh ini bapaknya gini, anaknya aktor juga. Tapi kalian harus yang namanya punya self value dulu, punya standar. Dan kalian harus punya goal. Setelah punya standar, punya goal. Kalau punya goal itu berarti oke, gue harus seperti ini nih. Caranya gimana? Ya ditata dengan apa? Dengan disiplin, ya. Dengan kalau orang nggak punya disiplin nggak akan bisa. Tukang tahu, tukang tempe, abang bakso, nasi goreng, jual donat, itu semuanya sukses gara-gara disiplin. Oke. Jadi disiplin itu perlu. Self value itu jauh lebih perlu. Karena self value itu adalah kita menghargai diri kita bahwa gue punya kemampuan harus gue asah, gue punya keinginan harus gue kejar, caranya bagaimana, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi enemy kita adalah siapa? Ya Matthew sendiri. Diri lo sendiri adalah musuh terberat. Itu logika sih. Nah udah, nah itu dia. Kemudian berpikir tuh harus pakai logic dan pakai rationality.
Mengkedepankan emosional itu berarti kamu kalah dengan emosi kamu. Jangan dong. Emosi itu harus di-manage. Tapi rasionalitas Tapi dan wajar gak di semua umur manusia punya emosi, tapi emosi tidak bisa dijadikan menu utama. Rasionalitas dan objektif itu harus di depan, emosi harus di belakang. Wah, I agree guys. I cannot debate on you, you know, because you Ini kan karena you're ngobrol, my karena ini kan ngobrol, karena kan namanya karena juga expose talk kan. papa bukan. Oh ini beda. Beda. This is Axel's podcast. Nih, Oke. kan nggak pernah nonton podcast aku kan, That Daddy tuh. Iya, Nggak oke. pernah. Tapi pasti pernah kecewa dong sama Matthew McConaughey. Bukan kecewa, Pernah dong kecewa. enggak. Jadi gini, orang Oh tua nggak pernah kecewa? orang tua tidak layak kecewa sama Kenapa? anaknya. Oh ya, Aku pasti. kalau punya anak pasti. Bukan. Aku ngelihat aku sekarang gini, bukan kalau gue kecewa. punya anak, gue Bukan. pasti super overprotective sih ngelihat. Bukan. Gue ya. Sama anak tidak Aku boleh ya. kecewa, karena kecewa itu landasan dari depresif, landasan dari ketidak dissatisfactions. Apa tuh artinya? Nah, Jelaskan. kecewa itu adalah bottom di mana orang regret, Penyesalan. ya bagian dari, tapi nggak boleh. Itu mesti Singkirkan dan move forward. bukan. Kalau kita sudah bakal tahu ada sesuatu yang bakal bikin kecewa, kewajiban kita sebagai orang tua, seperti saya bilang tadi, ada yang namanya dikasih tahu, dibimbing, diingatkan, diarahkan. Jadi jangan, kecewa itu kan memvonis diri sendiri. Kalau kecewa memvonis diri sendiri, itu berarti bukan sikap yang baik. Oke, Amin. Coba ceritain deh, Dad. Aku mau Ferrari tuh kecil tuh, ini so they know nih. So they know ya. What are we like pas kita kecil? Hah? Maksudnya gimana? Gimana kayak, apakah Ya, Matthew anak kecil Ferrari seperti bandel banget? Jujur aja nih, kita ngomong jujur aja. Apa bandel Ya kan banget? seperti anak kecil pada umumnya. Enggak lah, kalian enggak bandel banget kok. Tapi itu manusia kecil yang belum bisa bertanggung jawab terhadap dirinya, itu kan manusiawi namanya. Enggak lah, maksudnya jika kalian begini, Daddy orang yang menilai orang itu dari prestasi. Kalau kalian dari kecil udah syuting, udah kerja, udah punya prestasi, ya berarti baik. Kalau misalnya ada sesuatu yang kalian misalnya mengklaim, wah gue nakal nih, ya itu bagian dari proses kehidupan remaja yang mesti dikontrol, karena semuanya harus punya kontrol gitu. Kecuali kalau nggak ada achievement, nggak ada prestasi, ya itu beda. Kan kalian punya prestasi. Oke. Sekarang kita ngomongin tentang love ya, love. Tapi gue agak gini. Oke, tapi kriteria pasangan untuk Matthew dan Valerie itu seperti apa? Karena kan aku udah usia 25 tahun nih. Daddy nikah dulu udah punya Matthew di umur segini nih. Apa advice dari Daddy? Coba Gini. aku tahu. Rumusnya satu. Buat Matthew dulu deh, baru Valerie. Enggak, dua-dua nih. Rumusnya rumus generik. Oke. Orang itu bertemu harus evolving namanya. Evolving itu evolve kayak Grow. kupu-kupu ya, pompong ya. Dia lahir, dia seperti kepompong, dia akhirnya menjadi kupu-kupu dan butterfly. Butterfly-nya indah dan bagus. Jika orang tidak evolving, itu dia akan saling tarik-menarik ke bawah. Jadi tidak ada, kalau orang evolving itu dia tarik-menarik ke atas. Tapi pada saat orang tidak evolving, tarik-menarik ke bawah, itu hanya tinggal waktu yang menentukan. Paham maksudnya? Oh. Oke. Evolving itu orang harus berdua nih saling klak, ini naik, klak, ini naik, klak, ini naik, klak, ini naik. Pada saat dia klak, 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 ya itu Hancur. berarti bukan pasangan yang ideal, bukan pasangan yang layak untuk dipasangkan menjadi pasangan atau pacaran atau apa dan segala macam. Tapi pada saat orang evolve, pada saat orang tumbuh, berkembang, ya menjadi suatu hal yang produktif dan konstruktif, itu akan baik. Tapi pada saat orang itu menjadi tidak evolve, ya sudah. Dan banyak pasangan yang tidak evolve gagal, pasangan yang evolve ya berhasil gitu loh. Ngelihatnya cuma begitu doang kok. Okay. Harus complementary each other. You and mom ya, dad sama mama tuh udah, it's not easy to, kita public figure nih ya. I mean, dari kecil nggak ada privacy. And you and mom has been married for how many years? Udah berapa tahun nikah sekarang? 27. What is it? What's the 27. tips?
suatu saat nanti aku akan berumah tangga Ya, and seperti I don't yang know what's the tips, ya, karena Matthew udah tahu jawabannya kan, tipsnya kan evolving. Kalau Matthew sama Valerie sekarang sudah punya prestasi yang baik, sudah kerja, sudah diterima di industrinya, berarti kami sama orang tua lumayan cukup mengerjakan PR untuk mengantarkan kalian menjadi manusia yang baik dan benar. Tapi tanggung jawab itu kan tidak 100% hanya pada orang tua, ada pada anak-anaknya. Pertanyaan Matthew tadi adalah bagaimana caranya suatu proses yang terus berkala dan berjalan. Ya dong, Matthew sekarang bisa podcast, bisa syuting, bisa punya ini ya. Pada saat orang tuanya sudah mengantar di tahap tersebut, kalian harus bertanggung jawab kepada diri kalian. Nah, kembali ke pertanyaan Matthew tadi nih. Caranya gimana sih, Dad? Suatu proses kontinuitas yang terus. Yang 5 tadi, self value, harus punya ini, disiplin. Harus kan Matthew tanya, wah gue disuruh A, disuruh B, disuruh nih. Ya kalau misalnya nggak disuruh ya mungkin nggak jadi, nggak punya self disiplin. Kan gitu. Di saat Matthew ada di titik terendah dulu ya. Apa Gitu ya. titik terendahnya apa? Titik rendah Matthew udah tahu dong. Enggak lah, kalau misalnya kamu apa namanya making a stupidity, habis itu apa namanya stupidity itu doesn't meaning lu terendah dan tidak bisa bounce back. Iya, exactly. Ya udah. Jadi jangan gini loh. Ini kita mesti, banyak orang bilang wah gue titik terendah. Dulu kan ya, Bro, kalau lu nggak ada peran Dedi sama Mama tuh Ya, pada saat itu apa? ya Karena without you Ya. aku bukan siapa-siapa sekarang nih. Ya, bukan. Dengan kalau Dedi nggak Mama nggak kasih advice, aku bukan siapa-siapa sekarang. Ya, artinya itu yang kembali ke pertanyaannya lagi. Kan pertanyaan awalnya adalah bagaimana suatu keluarga itu membimbing, membina, mengingatkan. Kalau ada yang keluar jalur, kan diingatkan, dibalikin ke jalur. Dibalikin ke jalur sebenarnya. Itulah gunanya namanya, kan pertanyaan ini sebenarnya satu kesatuan nih. Dari tadi kan penulis skenario mencoba ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Cuman Om Jeremy-nya lebih canggih daripada dia, jadi gue bisa menjawab gitu. Nah, artinya apa? Artinya fondasinya itu adalah bagaimana suatu keluarga itu bisa saling menjadi support system satu sama lain. Jadi kalau titik terendah ya, kalau titik terendahnya gini loh, kalau titik terendahnya gara-gara support systemnya gak ada, silakan memvonis diri sendiri. Tapi apakah kita mau terlena dengan titik terendah? Kalau misalnya zaman dulu ada titik terendah, itu menjadi pembelajaran bagi Matthew dan bagi keluarganya juga bahwa hidup gak gampang. Hidup sulit, lu jangan main-main dengan hidup lu. Kalau lu main-main dengan hidup lu, hal sepele bisa membuat lu terjerumus. Sama aja ke orang naik mobil lah, gampang. Orang naik mobil kalau nerobos lampu merah, dia nganggap enteng, bisa selamat, bisa tabrakan kan? Kan sederhananya begitu, ya kan? Nah kalau hidup juga begitu, udah tahu misalnya nyerempet bahaya, masih sengaja main-main dengan bahaya, terima resikonya. Titik terendah lu yang buat. Don't play with fire. Enggak, titik terendah lu yang buat. Tapi kalau misalnya lu nggak punya support system, ya nggak punya apa-apa, habis itu lu kalau ada semuanya itu namanya stupidity. Okay. Yeah, I mean, I agree with you on that. Stupidity. Semuanya. Jadi, stupidity itu sometimes karena kurang yang namanya apa? Bersyukur, tidak melihat ke depan, euforia. Anak muda sekarang tuh euforianya tinggi. Oke, tiga kata yang mendeskripsikan Matthew, Valerie, and Mom. Apa tuh maksudnya? 3 kata. Misalnya nih Matthew nih tiga kata yang nggak ngerti pertanyaannya apa nih maksudnya? 3 kata yang mendeskripsikan tuh maksudnya? 3. Ya apakah Coba. Matthew pinter, ganteng, apa gimana? 3 sekarang. Oke. Masa harus diajarin deh. 3 kata. 3 kata Matthew, yang mendeskripsikan Matthew dulu, baru Valerie, baru Mom. Coba. Matthew ya pasti udah gak bandel, ya kan? Yang pasti udah gak bandel. Matthew potensinya luar biasa, tapi harus lebih fokus. Yang kedua harus punya self commitment untuk mencapai apa yang Matthew mau, karena again kita nobody will help you except yourself. Okay. Sama Valerie juga potensinya tinggi. Itu baru 2, sorry. Satu lagi apa buat ganteng.
Ganteng. Oke, Harus, buat harus. Valerie gimana? Ini kalau ganteng gini harusnya Valerie gimana? Matt ini kalau harus ganteng gini harusnya ceweknya minimum 5. Jangan Kalau ngomong gitu, kalau gua Dad. kalau Lu gua jangan ngomong gitu. Gue orang, sorry. Daddy jangan ngomong kayak gitu. I'm a very loyal person, you know. ya loyal boleh. Dulu Lo maybe I'm a playboy, tapi lo now masih I'm a committed man. masih muda. Tidak You're bisa. not man yet. You still young boy. No, I'm a man. No, you Udah young bisa man. cari uang sendiri. Nah, itu salah. Udah bisa cari uang sendiri. Salah. Anak SD main bintang iklan juga bisa cari uang. Cari uang sendiri. Maksudnya I'm an independent man. Tapi mereka Aku belum. belum. Oh, gimana nggak belum? Matthew, 25 tahun itu belum bisa bertanggung jawab penuh. Papa 25 tahun sudah bisa. Pada saat itu. Itu yang membuat saya menjadi pria dewasa yang bisa memberi. Oh, berarti sekarang balik lagi nih. Ya kan? Udah main banyak judul sinetron, bukan. Udah bisa menghasilkan duit di bisnis, di jadi gini. YouTube, di bisnis lain. Menurut Daddy dulu, bukan. Kita ada perbedaannya sekarang. Bukan. Matthew masih harus belajar banyak mengenai yang namanya self responsibility, which is itu akan tumbuh sesuai dengan pengalaman hidup. Pertanyaan Matthew, Daddy di saat umur 25 tahun belajar, proses belajar. Belum berarti masih young adult berarti, bukan man. No. 25 tahun masih young adult. Daddy nih, pria muda. Daddy. Man itu pada saat itu Daddy 25 tahun di setelah 3 tahun di sinetron di puncak paling tingginya lagi ngetren-kerennya, you're not a man yet. Man itu pada saat kita bisa belajar bertanggung jawab dan self responsibility mungkin 45 ke atas lah. Kalau masih Matthew ini masih young man. Masih I'm asking muda. you. Iya, masih anak muda. You 25 tahun bukan man berarti. Anak muda. Anak muda. Salah. Enggak. Salah. Anak muda orang salah. Dia yang tahu kok Matthew. Salah. Oke, salah. lanjut. Valerie. Valerie cantik, menyenangkan, pribadi yang ceria. Very cheerful karakter, fruitful dia. Very fruitful. Okay. Dia mirip sama mama, very fruitful, very lovely karakter, santai, easy going. Mom? Sama. Ya. Udah tiga kata. Ya. Mereka tuh ceria, sama kayak Apollo anjing kita. Ceria, lalu easy, light, so very high in social skills, sama kayak Matthew, very in social skills. Cuman kalau Valerie dia sport enthusiastic, which is good ya. Mam juga harus mulai sport, musik sport dan segala macam gitu. Manusia pertama tidak ada lahir yang sempurna. Oke. Kita hadir di dunia ini untuk menjadi manusia yang saling melengkapi satu sama lain dengan ketidaksempurnaan kita, termasuk di perusahaan, di rekan bisnis, di pertemanan, di pacaran, semuanya itu harus saling komplimen. Di keluarga pun begitu. I understand. Last question. Tapi ini aku mau Daddy untuk jawab ya. Yeah. Just jawab aja gitu. Regarding di pertanyaan ya, Dad. Yeah. Kalau Daddy dikasih kesempatan untuk memutar waktu. Good question. Dad akan kembali ke masa kapan? Yang mana? Tahun berapa? Di momen yang mana? Apa? Kalau bisa dikembalikan waktu, kalau bisa memutar waktu ya. Kalau bisa memutar waktu ya, kalau bisa dari masih kecil kali ya, naik sepeda. Masa-masa kecil Matthew? Oh, maksudnya Matthew apa Daddy nih? Well, Daddy. Ya, of course. Pengen baliknya jauh sekali paling. Waktu Daddy masih kecil lagi, masih main sepeda, main ini, main itu, main karena kalau misalnya kita tahu sekarang kita bisa putar balik, kita punya yang namanya self koreksi dalam hidup kan. Kita harus seperti apa, cuman kebetulan kan Tuhan meminjamkan hidup kita cuma sekali. Pada saat kita dipinjamkan hidup, kita harus menjaganya dengan baik ya, dengan tidak menyakiti orang, tapi dengan namanya self respect itu adalah kamu harus berada di lingkungan di mana tempat kamu bisa bertumbuh dan berkembang. Sama seperti tanaman. Kalau tanamannya itu ditanam di rumput, tanah yang salah, tidak disiram, dia tidak akan berbunga dan tidak menghasilkan madu. Tapi kalau misalnya ditanam di tempat yang salah, tapi kalau ditanam tempat yang baik. Nah,
Sama manusia juga seperti itu. Manusia harus berada di tempat di mana dia tumbuh, berkembang menjadi manusia yang baik di lingkungannya dia. Kalau kamu tidak tumbuh dan berkembang atau destruktif nih, problem apa-apa, ya pindah. Dunia cukup luas, cukup besar untuk menentukan pilihan. Kalian anak muda masih banyak pilihan, orang tua aja masih banyak pilihan. Nah, itu kalian harus cerdas melihat itu. Gua nih evolve nggak di spot ini? Kalau tidak, pindah. Nah, sikap mental seperti itu yang harus dipunyai. Nah, kurang lebih seperti itu. Okay, Dad. Thank you so much, Dad. Oke, sama-sama. Thank you so much for watching Axel's podcast. Thank you, Good. Dad. Sama-sama. Next time I want you Foto dulu dong, foto dulu. Ntar dulu, closing dulu. Closing dulu dong, bos. Ya. Closing dulu, sabar dong. Ya. Okay, guys, thank you so much for watching Axel's podcast. Don't forget to like, subscribe, and comment. Thank you, Dad. Appreciate it. Good.